يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang masalah isim sifat, yaitu tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Namun sebelum lebih jauh kita mengurai tentang masalah ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Sekedar mengurai atau mereview materi yang sebelumnya tentang isim sifat, bahwa isim sifat itu merupakan materi prasyarat untuk masuk pada kajian tentang na'at man'ut. Murid-murid kita belum siap untuk belajar na'at man'ut, ini saya tegaskan ulang. Kalau seandainya materi tentang apa itu isim sifat itu masih belum dikuasai. Seperti yang kemarin kita tegaskan bahwa dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai idhofah, memungkinkan juga ditentukan sebagai na'at man'ut. Tergantung apa? Tergantung pada yang kedua. Apakah yang kedua termasuk isim sifat atau tidak? Kalau seandainya yang kedua termasuk dalam kategori isim sifat, maka memungkinkan, maka dua susunan kata itu disebut sebagai susunan na'at man'ut. Tapi kalau seandainya yang kedua bukan berupa isim sifat, pasti dua susunan kata itu tidak disebut sebagai susunan na'at man'ut. Pasti itu bukan na'at man'ut. Itu semacam itu. Selanjutnya, kemarin kita sudah tegaskan bahwa di antara isim sifat itu ada 9 isim sifat itu. Di antaranya adalah, ya, jadi isim sifat itu ada yang disebut sebagai isim fa'il, ada yang disebut sebagai isim maf'ul. Gitu. Nih, ada banyak, ya, ada nanti 9. Tapi kita cicil. Kita berangsur-angsur untuk kemudian menjelaskan sampai tuntas nanti. Itu semacam itu. Karena obsesi saya adalah teman-teman yang ada di rumah itu benar-benar punya teori yang lengkap untuk kemudian bisa menganalisis teks. Karena tidak bisa menipu kita. Kalau seandainya teorinya kemudian tidak lengkap, tidak mungkin untuk kemudian bisa menganalisis teks dengan bagus. Ya, jadi simplifikasi itu tidak bisa. Ya, yang memungkinkan adalah sistematisasi. Saya ulangi lagi, simplifikasi penyederhanaan itu tidak bisa. Ya, kita harus melakukan sistematisasi. Jadi materi harus diuraikan secara lengkap, baru sistematisasinya seperti apa. Itu yang kami yakini akan banyak membantu teman-teman, baik yang ada di pesantren maupun yang pemirsa yang ada di rumah. Itu semacam itu. Ya, jadi salah satu dari isim sifat itu adalah isim fa'il, ada juga isim maf'ul di sini. Saya kepingin menegaskan terlebih dahulu, ya, terminologi atau istilah dari isim fa'il. Ada istilah isim fa'il, ada istilah fa'il. Ada istilah maf'ul, isim maf'ul, ada istilah maf'ul. Maf'ulun bi atau maf'ul. Perhatikan, ya. Perbedaan istilah antara isim fa'il dan isim maf'ul itu sangat jauh. Kalau isim fa'il itu berbicara sighat, jenis kata. Isim maf'ul ada isimnya, itu adalah berbicara sighat, jenis kata. Ya. Tapi kalau fa'il itu mahallul i'rab, kedudukan i'rab di sini. Ya. Kalau maf'ul bih itu adalah mahallul i'rab. Ya. Perhatikan. Isim fa'il itu jenis kata. Ya. Pokoknya ada sebuah lafadz mengikuti wazan fa'ilun, seperti katibun misalnya. Ya sudah, itu sighatnya isim fa'il, jenis katanya adalah isim fa'il. Apakah kemudian katibun ini akan menjadi
Kalau fa'il bagaimana? Kalau fa'il itu mahal i'rab. Ini merujuk pada isim yang dibaca rofa. Ini marfu, isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Perhatikan. Setiap ada isim dibaca rofa kok jatuhnya setelah fi'il yang mabni maklum, itu namanya fa'il, bukan isim fa'il. Kalau isim fa'il adalah setiap lafadz yang mengikuti wazan fa'ilun. Apakah dia dibaca rofa, dibaca nasab, ya tetap saja. Kalau isim maf'ul adalah mengikuti wazan maf'ulun, ini sighat juga. Kalau maf'ul, bukan isim maf'ul, tapi maf'ul, itu mahal i'rab. Saya contohkan untuk memberikan penegasan. Ya. Misalnya, ja'a, misalnya, mansurun. Misalnya, saya kepingin mengatakan telah datang orang yang ditolong. Ja'a mansurun. Telah datang mansurun, orang yang ditolong. Ya kan? Ja'a mansurun. Telah datang orang yang ditolong. Atau saya contohkan yang lain. Ra'aitu misalnya nasiron. Saya telah melihat nasiron, orang yang menolong. Perhatikan di sini. Dari sisi sighat, karena ini mengikuti wazan maf'ulun, jenis katanya itu adalah isim maf'ul. Karena isim maf'ul maka secara arti dia dipasifkan, yang ditolong. Diperhatikan, yang ditolong. Tapi dari sisi kedudukan i'rab, karena mansurun, lafadz mansurun yang sighatnya adalah isim maf'ul ini jatuh setelah ja'a yang merupakan fi'il maklum, maka dia jadi fa'il. Diperhatikan. Secara sighat dia adalah isim maf'ul karena mengikuti wazan maf'ulun. Secara wazan, secara mahallul i'rab, dia disebut sebagai fa'il. Padahal ini isim maf'ul, tapi disebut sebagai fa'il. Kenapa kok disebut sebagai fa'il? Karena ini jatuh setelah ja'a yang merupakan fi'il maklum. Itu semacam itu. Ra'aitu nasiron. Diperhatikan kata-kata nasiron. Dari sisi sighat, jenis katanya, ini adalah isim fa'il. Kenapa kok isim fa'il? Karena mengikuti wazan fa'ilun. Itu begitu. Akan tetapi dari segi mahallul i'rab, dari sisi kedudukan i'rabnya, maka dia disebut sebagai maf'ulun bihi. Karena demikian dia dibaca nasab. Ya kan? Begitu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, ada perbedaan antara istilah isim fa'il dan fa'il. Ada perbedaan antara istilah isim maf'ul dan maf'ul. Oleh sebab itu jangan salah. Salahnya fatal kalau seandainya salah. Isim fa'il merujuk pada sighat, pengertian sighat. Sighat itu adalah jenis kata. Tidak sedang berbicara tentang subjek, predikat, objek, keterangan. Tidak sedang berbicara fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu adalah kedudukan. Itu adalah mahallul i'rab. Sementara kalau seandainya fa'il, itu mahallul i'rab. Itu merujuk pada pengertian isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Perhatikan, ya. Isim maf'ul itu bukan mahal i'rab, tapi sighat. Pokoknya dia mengikuti wazan maf'ulun, misalnya mansurun, misalnya maktubun. Ya kan? Misalnya apalagi? Misalnya maqru'un, misalnya. Pokoknya mengikuti wazan maf'ulun, itu namanya isim maf'ul. Isim maf'ul itu sighat. Sighat itu tidak merujuk pada kedudukan i'rab. Dia tidak menunjukkan rafa, dia tidak menunjukkan nasab, dia tidak menunjukkan jar. Karena yang namanya isim fa'il atau isim maf'ul itu adalah sighat, jenis kata. Tapi kalau maf'ul merujuk pada kedudukan i'rab, yang namanya maf'ul itu mesti termasuk dalam kategori mansubatul asma. Ini mansub, dibaca nasab. Begitu. Fa'il itu merujuk pada kedudukan i'rab, yaitu marfu' juga. Itu semacam itu, ya. Jadi secara tegas kita tegaskan, ya, kita jelaskan bahwa terdapat perbedaan antara isim fa'il dan isim dan fa'il, terdapat perbedaan antara isim maf'ul dan maf'ulun bihi. Isim fa'il, isim maf'ul yang termasuk dalam kategori isim sifat, itu kita sedang berbicara tentang jenis kata, tidak sedang berbicara tentang kedudukan kata. Kalau kedudukan itu apakah jadi subjek, apakah jadi predikat, itu kedudukan. Ini tidak. Ini jenis kata. Ya, jenis, diperhatikan. Tapi kalau fa'il, kalau maf'ulun bihi, itu berbicara tentang kedudukan i'rab atau mahallul i'rab. Itu semacam itu, ya. Jadi insya Allah sudah paham, ya,
bahwa ada perbedaan istilah ada perbedaan pengertian antara istilah isim fa'il dan fa'il, ada perbedaan pengertian antara istilah isim maf'ul dan maf'ulun bihi. Yang termasuk dalam kategori isim sifat adalah isim fa'il, isim maf'ul, bukan fa'il dan bukan maf'ulun bihi. Ini ja'a mansurun. Ja'a telah datang. Siapa? Fa'il. Mansurun. Mansurun secara sighot dia adalah isim maf'ul karena mengikuti wazan maf'ulun. Tapi secara kedudukan dia menjadi fa'il karena jatuh setelah ja'a. Diperhatikan. Ya. Jadi kalau seandainya sudah ngomong mahallul i'rab, itu adalah sudah berbicara tentang pola hubungan antara amil. Pola hubungan antara amil dan ma'mul. Perhatikan, ketika sighot itu tidak sedang berbicara pola hubungan antara amil dan ma'mul. Tidak. Itu seperti itu, penting untuk kemudian ditegaskan. Saya kepingin clear, teman-teman yang ada di rumah itu tidak salah faham tentang istilah isim fa'il, isim maf'ul, fa'il dan maf'ulun bih. Itu semacam itu. Ya, selanjutnya kita jelaskan tentang apa pengertian isim fa'il itu. Ya. Begitu. Langsung aja biar gampang. Kita sekarang berbicara tentang isim fa'il. Ya, tentang isim fa'il. Apa yang dimaksud dengan isim fa'il itu? Isim fa'il adalah isim atau lafadz yang artinya, diperhatikan, artinya menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Penulis atau yang menulis. Yang membaca atau pembaca. Begitu. Yang menjelaskan atau penjelas. Itu semacam itu. Jadi berbicaranya arti ini. Ya. Lafadz yang artinya secara arti dia menunjukkan, lafadz yang artinya atau secara arti dia menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Orang atau sesuatu. Atau sesuatu ya, yang melakukan pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan. Itu adalah isim fa'il. Gitu. Bagaimana contohnya ini? Katibun. Yang menulis. Gitu ya. Yang menulis. Begitu. Misalnya qari'un. Ya, yang membaca. Ya, penulis atau pembaca. Gitu ya, yang membaca. Yang membaca. Kalau ini adalah pembaca misalnya. Itu begitu. Jadi pertimbangannya nanti pada arti. Artinya apa ini? Ketika mengikuti wazan fa'ilun, maka secara arti dia harus menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Ya, begitu. Langsung saja berarti. Ya, secara arti begitu definisinya. Kemudian selanjutnya, untuk isim fa'il itu dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori mujarrad, berasal dari fi'il mujarrad. Ada yang berasal dari fi'il mazid. Kalau seandainya isim fa'il itu kemudian berasal dari fi'il mujarrad, isim fa'il itu berasal dari mujarrad, itu kita tahu karena dia akan mengikuti wazan fa'ilun. Pokoknya ada lafadz yang kemudian cara bacanya diikutkan pada wazan fa'ilun, yakinlah bahwa itu adalah isim fa'il. Karena demikian maka secara arti dia harus menunjukkan orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan. Misalnya ini, ada lafadz kok namanya, kok pelafatannya adalah nasirun. Nasirun itu sama persis, fa'ilun, nasirun, fa'ilun, nasirun. Karena nasirun itu mengikuti wazan fa'ilun, maka disebut sebagai isim fa'il ini. Ya, kalau seandainya kita menemukan lafadz kok kemudian katibun, fa'ilun, wazannya ternyata fa'ilun, katibun, fa'ilun, begitu ya, maka ini juga disebut sebagai isim fa'il. Begitu. Ada lafadz kita temukan namanya qori, qori'nya ada, misalnya begitu. Ada ya qori'nya, misalnya begitu. Qori'un. Lafadz mengikuti wazan fa'ilun, fa'ilun, qori'un, fa'ilun, qori'un, sama persis. Maka ini juga disebut sebagai isim fa'il. Kalau seandainya dari mujarrad, kita dengan pasti tahu bahwa itu adalah isim fa'il kalau seandainya mengikuti wazan fa'ilun.
Ketika nasirun itu kok kita yakin memang kenyataannya seperti itu, mengikuti wazan fa'ilun. Katibun ternyata mengikuti wazan fa'ilun. Qari'un ternyata mengikuti wazan fa'ilun, maka dipastikan bahwa nasirun ini adalah namanya isim fa'il. Katibun itu namanya isim fa'il. Qari'un ini namanya isim fa'il. Konsekuensinya secara arti harus menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Nasoro itu artinya menolong. Tapi kalau nasirun isim fa'ilnya berarti yang menolong. Atau orang yang menolong. Sesuatu yang menolong. Kenapa kok kemudian diterjemahkan yang menolong? Orang yang menolong. Kenapa? Karena ini isim fa'il. Kok tahu kalau ini isim fa'il? Ya karena secara wazan dia mengikuti wazan fa'ilun. Itu semacam itu. Apa artinya katibun? Katibun itu artinya yang menulis. Yang menulis. Orang laki-laki yang menulis. Kok diterjemahkan yang menulis? Iya, karena ini isim fa'il. Kok tahu kalau katibun itu isim fa'il? Iya, karena ini mengikuti wazan fa'ilun. Fa'ilun, katibun. Itu semacam itu. Jadi kalau seandainya isim fa'il itu berasal dari fi'il mujarrad, fi'il yang hanya 3 huruf misalnya, hanya terdiri dari fi'il, ain, fi'il, dan lam fi'il saja misalnya, maka cara untuk menentukan bahwa ini adalah isim fa'il, apakah dia mengikuti wazan fa'ilun atau tidak. Setiap yang mengikuti wazan fa'ilun, secara otomatis dia disebut sebagai isim fa'il. Konsekuensinya, maka secara arti dia harus menunjukkan sesuatu atau orang yang melakukan pekerjaan. Nasirun, orang yang menolong. Katibun, orang yang menulis. Qari'un, orang yang membaca. Terus itu syarihun, orang yang menjelaskan. Terus macam-macam. Terus akilun, orang yang makan, dan seterusnya. Itu semacam itu. Ya. Kalau dari mazid bagaimana? Kalau dari mazid itu berangkat dari fi'il mudhari'nya. Ya. Caranya adalah dibentuk dari fi'il mudhari'nya. Caranya yang pertama adalah huruf mudhari'ah dibuang, harful mudhari'ah itu dibuang, diganti dengan mem yang di dhammah. Kemudian harokat huruf sebelum akhir itu di kasroh, ya. Qabla akhirihi, ya, qabla akhirihi itu di kasroh, maksur atau di kasroh, itu semacam itu. Jadi kalau seandainya dicontohkan, misalnya pertama misalnya ijtahada misalnya. Kemudian fi'il mudhari'nya menjadi yajtahidu. Misalnya begitu. Yajtahidu. Misalnya begitu. Ya, yajtahidu. Inilah yang kemudian memungkinkan diproses dan menjadi fi'il isim fa'il. Kalau dari fi'il mazid. Ini fi'il mazid ini. Ya, karena lebih ada tambahan sekedar dari huruf asli. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ini huruf tambahannya. Karena demikian, ijtahada termasuk dalam kategori fi'il mazid. Karena fi'il mazid, cara membentuk fi'il isim fa'ilnya dibentuk dari fi'il mudhari'nya dengan cara huruf mudhari'ahnya dibuang, diganti dengan mem yang di dhammah, harokat huruf akhirnya di sukun. Itu semacam di kasroh. Itu semacam itu. Jadi yajtahidu akhirnya menjadi muj, ya-nya dibuang menjadi muj. Begitu. Tahi. Nah, ini yang paling penting. Mimnya di dhammah, harokat huruf sebelum akhir itu di kasroh. Mujtahidun. Ijtahada artinya bersungguh-sungguh. Kalau mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Kenapa kok diterjemahkan orang yang bersungguh-sungguh? Iya, karena ini isim fa'il. Kok tahu dari isim fa'il? Iya, mujtahidun itu karena dibentuk dari fi'il mudhari' yajtahidu, huruf mudhari'nya dibuang, diganti dengan mim yang di dhammah. Huruf mudhari'nya dibuang, diganti dengan mim yang di dhammah. Harokat huruf sebelum akhir di kasroh. Kebetulan di sini sudah kasroh. Sehingga ijtahada yajtahidu artinya ini sedang atau akan bersungguh-sungguh, ya kan? Kalau ini mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Secara arti harus menunjukkan orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan. Ijtahada, pekerjaan bersungguh-sungguh. Mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Untuk isim fa'il itu ada yang berangkat dari fi'il mujarrad, ada yang berangkat dari fi'il mazid. Kalau mujarrad langsung diikutkan pada wazan fa'ilun, itu langsung pada akhirnya secara arti dia harus menunjukkan orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan. Sedangkan kalau seandainya berangkat dari fi'il mazid mazid itu adalah fi'il yang mendapatkan, yang tidak hanya terdiri dari unsur fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Di samping ada fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya, dia ditambah 1, 2, atau 3 huruf ziyadah. Itu begitu. Sehingga
menjadi fi'il mazid. Ketika berangkat dari fi'il mazid, maka cara pembentukan yang namanya isim fa'il itu dibentuk dari fi'il mudhari'nya. Caranya huruf mudhari'ahnya dibuang, diganti dengan mim yang didomah, harokat huruf akhir itu di kasroh. Sebelum akhir itu di kasroh. Sehingga ijtahada yajtahidu, kalau isim fa'ilnya menjadi mujtahidun. Karena mujtahidun sudah disebut sebagai isim fa'il, maka secara arti harus menunjukkan orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan. Inilah kenapa kok kemudian mujtahidun diterjemahkan dengan orang yang bersungguh-sungguh. Itu semacam itu. Ya, gitu. Ya, itu adalah isim fa'il. Bagaimana kalau isim maf'ul? Nah, itu sama sebenarnya caranya. Ya. Gitu. Bagaimana kalau isim maf'ul? Isim maf'ul adalah sama. Ini pembahasan tentang sigot lagi. Seperti yang tadi saya tegaskan. Isim maf'ul itu berbicara tentang sigot. Jenis kata. Bukan berbicara tentang kedudukan kata. Kalau kedudukan kata itu berarti pola hubungan antara amil dan ma'mul. Hubungan pengaruh mempengaruhi antara amil dan ma'mul. Ini bukan. Isim fa'il, isim maf'ul itu adalah sigot. Itu semacam itu. Pun juga demikian secara arti, isim maf'ul itu diterjemahkan dengan lafadz yang artinya, yang secara arti dia menunjukkan orang atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Ya, diperhatikan. Artinya atau secara arti, dia berarti, begitu, menunjukkan orang yang dikenai atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Kalau tadi saya contohkan itu adalah nasirun. Kalau nasirun itu artinya penolong, ya, orang yang menolong. Kalau seandainya mansurun itu adalah yang ditolong. Ya. Kalau maktubun itu adalah yang ditulis. Maktub itu adalah yang ditulis. Masyruh yang dijelaskan, makru'un yang dibaca. Itu semacam itu. Sama dengan isim fa'il, yang namanya isim maf'ul itu juga dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori berasal dari fi'il mujarrad. Ada yang masuk dalam kategori atau berasal dari fi'il mazid. Caranya bagaimana? Kalau mujarrad itu langsung diikutkan pada wazan maf'ulun. Setiap lafadz, setiap kata yang pelafatannya diikutkan pada wazan maf'ulun itu disebut sebagai isim maf'ul, dan karena demikian maka secara arti dia harus menunjukkan orang atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Misalnya, apa contohnya? Misalnya seperti tadi, mansurun. Misalnya ini, maktubun. Misalnya lagi, maqru'un. Misalnya begitu. Ya, apalagi misalnya madrubun, misalnya. Apalagi misalnya masyruhun, misalnya. Pokoknya diikutkan pada wazan maf'ulun. Mansurun, cara bacanya itu sama persis dengan maf'ulun. Mansurun, maf'ulun. Yang pertama di dhammah, yang kedua di sukun, yang pertama di fathah, kedua di sukun, yang ketiga di dhammah, yang selanjutnya adalah wawu yang disukun. Selanjutnya itu adalah seperti ini. Ya, jadi sama persis. Mansurun, maf'ulun, maktubun, maf'ulun, maqru'un, maf'ulun, dan seterusnya. Karena mansurun mengikuti wazan maf'ulun, cara bacanya sama persis, dilafatkannya seperti maf'ulun, maka ini disebut sebagai isim maf'ul. Maka ini disebut sebagai isim maf'ul. Maktubun karena wazannya mengikuti wazan maf'ulun, maka ini disebut sebagai isim maf'ul. Begitu. Makru'un karena cara bacanya diikutkan pada wazan maf'ulun, maka ini disebut sebagai isim maf'ul. Begitu. Madrubun karena ini cara bacanya diikutkan pada wazan maf'ulun, maka disebut sebagai isim maf'ul. Itu begitu terus. Masyruhun karena cara bacanya diikutkan pada wazan maf'ulun, maka ini termasuk dalam kategori isim maf'ul, semuanya yang masuk dalam kategori mujarrad. Ini mujarrad. Itu begitu. Karena mansurun diikutkan pada wazan maf'ulun, maka disebut sebagai isim maf'ul. Karena isim maf'ul, konsekuensi artinya dia harus menunjukkan sesuatu yang atau orang yang dikenai pekerjaan. Mansurun, yang ditolong. Begitu. Kok ditolong, Ustaz?
terjemahan kok ditolong sama dengan majhul. Iya, sama dengan majhul cara penerjemahannya. Gitu. Kok yang ditolong terjemahannya? Iya, karena ini isim fa'il. Kok tahu kalau mansurun itu isim maf'ul? Iya, karena cara bacanya, pelafatannya sama persis atau diikutkan pada wazan maf'ulun. Itu semacam itu. Maktubun itu apa artinya? Maktubun itu artinya yang ditulis, sesuatu yang ditulis. Kok diterjemahkan yang ditulis, Ustaz? Iya, karena ini isim maf'ul. Kok tahu kalau maktubun itu isim maf'ul? Iya, karena cara bacanya, pelafatannya, wazannya diikutkan pada wazan maf'ulun. Maf'ulun, maktubun. Karena ini adalah diikutkan pada wazan maf'ulun, disebut sebagai isim maf'ul. Karena isim maf'ul konsekuensinya secara arti dia harus menunjukkan sesuatu atau orang yang dikenai pekerjaan. Itu semacam itu. Pun juga demikian makru'un. Makru'un disebut sebagai isim maf'ul. Kok tahu kalau ini isim maf'ul? Iya, karena cara pelafatannya diikutkan pada wazan maf'ulun. Karena ini disebut sebagai isim maf'ul, maka secara arti harus menunjukkan sesuatu atau orang yang dikenai pekerjaan. Sehingga cara mengartikan makru'un ini adalah yang dibaca. Ini, yang dipukul. Yang dipukul. Kesini ya, yang dipukul. Kenapa kok diterjemahkan yang dipukul ini? Isim maf'ul. Kok tahu kalau madrubun ini isim maf'ul? Iya, karena cara pelafatannya itu diikutkan pada wazan maf'ulun. Karena cara pelafatan madrubun sama persis dengan maf'ulun, maf'ulun, madrubun, maka disebut sebagai isim maf'ul. Karena isim maf'ul, maka secara arti dia harus menunjukkan sesuatu atau orang yang dikenai pekerjaan. Dikenai pekerjaan, dipukul, dikenai pekerjaan, dibaca, yang ditulis, yang ditolong, itu adalah dikenai pekerjaan. Pun juga demikian masyruhun. Ini berasal dari syaroha. Arti awalnya adalah menjelaskan. Tapi kalau masyruhun, yang dijelaskan. Kenapa kok diterjemahkan yang dijelaskan? Karena isim maf'ul ini. Kok tahu kalau ini isim maf'ul? Ya, karena cara pelafatannya diikutkan pada wazan maf'ulun. Karena demikian disebut sebagai isim maf'ul. Karena disebut sebagai isim maf'ul, maka secara arti harus menunjukkan sesuatu atau orang yang dikenai pekerjaan. Sehingga masyruhun diterjemahkan dengan yang dijelaskan. Itu begitu. Jadi setiap lafadz yang mengikuti wazan maf'ulun, yang cara bacanya disamakan dengan maf'ulun, disebut sebagai isim maf'ul yang dari mujarrad. Kalau dari mazid bagaimana? Kalau dari mazid itu adalah diproses dari fi'il mudhari'nya dengan cara huruf mudhari'ahnya dibuang, diganti dengan mim yang didhammah, harokat huruf sebelum akhir itu diharokati fathah. Bedanya begitu. Kalau mazid itu berangkat dari fi'il mudhari'. Begitu. Berangkat dari fi'il mudhari'. Caranya adalah huruf mudhari'ahnya dibuang. Harful mudhara'ah itu harful mudhara'ah dibuang. Setelah itu diganti dengan mim yang didhammah. Kemudian harokat sebelum akhir itu dikasroh. Harokat huruf sebelum akhir dikasroh. Sehingga kalau seandainya misalnya saya contohkan tadi ijtahada. Ijtahada fi'il mudhari'nya adalah yajtahidu. Gitu ya. Ini kalau seandainya diproses menjadi isim fa'il menjadi mujtahidun, mujtahidun dengan dikasroh ini dhammah kasroh. Tapi kalau seandainya diproses menjadi isim maf'ul akan menjadi mujtahadun. Ya, mujtahadun. Pertama di dhammah, harokat huruf sebelum akhir di fathah. Secara arti harus menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Mujtahad, yang sesuatu yang disungguh-sungguhi. Ya, yang diseriusi, mujtahad. Gitu ya. Sesuatu yang diseriusi. Nah, begitu. Ya, ini orang yang serius. Sesuatu yang diseriusi, yang disungguh-sungguhi itu adalah mujtahad. Mujtahad. Huruf sebelumnya, huruf awalnya itu mim, awalnya itu ya, diganti dengan mim yang didhammah, harokat huruf sebelum akhir itu diharokati dengan harokat fathah. Ketika kemudian itu dilakukan, berangkat dari fi'il mudhari', caranya huruf mudhari'ah dibuang, harokat huruf sebelum akhir di fathah, maka itu disebut sebagai itu disebut sebagai isim maf'ul. Itu semacam itu, ya. Jadi misalnya kata-katanya, hadis ini adalah muttafaqun alaihi. Misalnya,
Muttafaqun alaihi. Misalnya begitu. Hadis ini muttafaq alaih ini. Muttafaq alaih ini berasal dari ittafaqo. Ittafaqo. Kalau seandainya fi'il mudhari'nya itu menjadi yattafiqu. Ini termasuk dalam kategori mazid. Itu semacam itu. Termasuk dalam kategori mazid, ya, berangkat fi'il mujarradnya adalah wafaqo. Begitu. Pokoknya ini termasuk dalam kategori mazid. Berangkat dari fi'il mujarrad wafaqo. Ini mujarradnya. Intinya adalah ittafaqo itu adalah mazid. Yattafiqu itu memungkinkan diproses menjadi isim fa'il dan mungkin juga diproses menjadi isim maf'ul. Kalau seandainya dirubah iya-nya ini menjadi mim, menjadi begini, buka juga dua begini. Nah, misalnya ini memungkinkan dibaca muttafiqun, ya, muttafiqun yang bersepakat, ya, berarti yang bersepakat, ya, yang menyepakati, yang disepakati, yang menyepakati. Coba diperhatikan ini, yang menyepakati, begitu, yang menyepakati. Sebagai apa ini? Sebagai isim fa'il. Kok ditentukan sebagai isim fa'il? Kenapa ini kok ditentukan sebagai isim fa'il? Karena harokat huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ini sama di dhammah. Harokat huruf sebelum akhir itu di kasroh. Kalau dibaca muttafaqun, maka ini akan menjadi isim maf'ul. Gitu. Karena isim maf'ul maka secara arti harus menunjukkan sesuatu atau orang yang dikenai pekerjaan. Muttafaqun sesuatu yang disepakati. Ya, muttafaqun sesuatu yang disepakati. Muttafaqun itu adalah ya sesuatu yang disepakati, ya, yang disepakati, gitu. Jadi nanti kalau seandainya kemudian kita bertemu dalam sebuah teks itu antara isim fa'il dan isim maf'ul untuk yang mazid itu secara tulisan banyak yang sama, ya, banyak yang sama, gitu. Kecuali ajwaf tidak sama, begitu ya. Tapi secara umum sama. Ini mau dibaca apa? Silahkan. Ini akan saya baca muharrikun, Ustaz. Ya silahkan. Apa artinya muharrikun? Yang menggerakkan. Tapi bukan bisa dianggap sebagai isim maf'ul. Muharrakun yang digerakkan. Tulisannya sama. Ya. Kalau seandainya kemudian mimnya di dhammah, sama dia di dhammah. Tapi harokat huruf sebelum akhir memungkinkan di fathah, memungkinkan di kasroh. Kalau di fathah atas nama isim maf'ul, kalau seandainya di kasroh atas nama isim fa'il. Konsekuensi dari pemfathahan atau pengkasrohan harokat huruf sebelum akhir ternyata berdampak pada status dari kalimat isim itu. Bisa disebut sebagai isim fa'il, bisa disebut sebagai isim maf'ul. Kalau muharrikun dengan dibaca kasroh huruf sebelum akhirnya, maka ini disebut sebagai isim fa'il. Karena isim fa'il secara arti, maka dia harus menunjukkan orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan. Muharrikun artinya yang menggerakkan. Tapi kalau seandainya dibaca muharrakun, maka ini disebut sebagai isim maf'ul. Karena isim maf'ul, maka kenapa kok disebut sebagai isim maf'ul? Karena huruf pertamanya mimnya di dhammah, harokat huruf sebelum akhir itu di fathah. Itu semacam itu, ya. Karena demikian maka disebut sebagai isim maf'ul, karena isim maf'ul secara arti harus menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan, sesuatu yang dikenai pekerjaan. Muharrakun artinya yang digerakkan. Seperti ketika kita praktek usul fikih, ada kata-kata mim dal waw nun. Mim dal waw nun. Mim dal waw nun. Ini. Sama ini. Memungkinkan untuk kemudian dibaca mudawwinun. Mudawwinun. Memungkinkan juga untuk kemudian dibaca mudawwanun. Apa bedanya mudawwanun dan mudawwinun? Kalau mudawwinun itu mim yang pertama di dhammah, harokat huruf sebelum akhir di kasroh. Ini berarti isim fa'il.
Karena isim fa'il maka secara arti harus menunjukkan sesuatu yang melakukan pekerjaan. Mudawwinun, yang membukukan. Yang membukukan. Kalau dibaca mudawwanun, yang dibukukan. Yang dibukukan. Oleh sebab itu penting untuk diperhatikan. Dalam bahasa Arab, tulisannya itu tidak berharokat. Satu tulisan memungkinkan dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak, dan ternyata perbedaan bacaan berkonsekuensi pada status kalimat itu, ya, sigot kalimat itu, dan pada akhirnya berdampak pada arti dari kalimat itu. Itu penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Jadi mungkin penjelasannya semacam itu. Saya ulangi lagi bahwa salah satu dari atau dua, ya, yang kita sebutkan di sini tentang isim sifat itu adalah tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Ada perbedaan, diperhatikan, antara fa'il dan isim fa'il. Antara maf'ul bih dengan isim maf'ul. Maf'ul bih merujuk pada kedudukan i'rab atau mahallul i'rab. Fa'il merujuk pada kedudukan i'rab, ya, mahallul i'rab. Kalau isim fa'il itu sigot, jenis kata. Isim maf'ul itu adalah sigot, itu jenis kata. Itu jangan sampai salah menerjemahkan itu. Itu semacam itu, ya. Jadi apa isim fa'il itu? Isim fa'il adalah sesuatu, ya, lafadz yang secara arti dia menunjukkan sesuatu yang melakukan pekerjaan. Itu adalah isim fa'il. Isim fa'il ada dua, ada yang berasal dari fi'il mujarrad, ada yang berasal dari fi'il mazid. Kalau berasal dari fi'il mujarrad itu adalah mengikuti wazan fa'ilun. Kalau seandainya berasal dari fi'il mazid, dibentuk dari fi'il mudhari'nya dengan cara huruf mudhari'nya dibuang, diganti dengan mim yang didomah, harokat huruf sebelum akhir di kasroh. Kalau isim maf'ul itu ada dua juga, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Kalau mujarrad itu mengikuti wazan maf'ulun, kalau mazid itu dibentuk dari fi'il mudhari'nya dengan cara huruf mudhari'nya dibuang, diganti dengan mim yang didomah, harokat huruf sebelum akhir diharokati fathah. Nah, ternyata itu berdampak pada arti muharrikun, artinya yang menggerakkan, muharrakun yang digerakkan. Yang pertama disebut sebagai isim fa'il, yang kedua disebut sebagai isim maf'ul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.